Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fionika Safira, mahasiswi Universitas Budi Luhur, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Muhammad Mabrur Taufik, SAG SEMM, selaku dosen pengampu Manajemen Strategi. Dan yang saya ucapkan terima kasih juga kepada teman saya yang telah membantu dan melancarkan sesi wawancara ini, yakni Saudari Erika Nadia Zahra. Video ini saya buat guna memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Strategi. Di sini saya akan membahas dua materi. Materi yang pertama tentang strategi internasional dan materi kedua yaitu tata kelola korporat. Apa sih strategi internasional itu? Strategi internasional adalah strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk menjual produk dan jasanya keluar dari pasar domestik. Dan ada 4 manfaat pengguna strategi internasional. Manfaat yang pertama itu meningkatkan pangsa pasar. Manfaat yang kedua, pengembalian modal investasi yang lebih baik. Dan yang ketiga, skala cakupan dan pembelajaran skala ekonomi yang lebih baik. Manfaat yang keempat yaitu keuntungan yang lebih kompetitif melalui pemilihan lokasi. Di sini ada dua tipe strategi internasional. Yang pertama itu bisnis strategi level internasional. Perusahaan strategi level internasional ini multi domestik, yaitu sebuah strategi internasional di mana dan keputusan operasi terdesentralisasi ke strategi unit bisnis di beberapa negara, sehingga memungkinkan untuk unit tersebut menyesuaikan produk di pasar lokal. Lalu di sini ada global strategi. Apa itu global strategi? Global strategi atau strategi global itu mengasumsi produk-produk yang lebih distandarisasi dan kontrol oleh kantor pusat. Strategi ini berasumsi perusahaan melakukan standarisasi produk dan jasa untuk pasar lintas negara. Lalu transaksional strategi ini sebuah strategi di mana perusahaan mencari untuk mendapatkan efisiensi global dan tanggapan pasar lokal. Macam-macam risiko lingkungan internasional. Yang pertama itu ada risiko politik. Kenapa bisa risiko politik? Karena risiko politik ini berkaitan dengan ketidakstabilan pemerintah nasional dan perang baik secara sipil maupun internasional. Contohnya tragedi serangan 11 September, perang di Afghanistan dan negara lainnya. Lalu perangan berkelanjutan antara Palestina dan Israel. Yang ketiga, potensi terjadinya perang antara India dan Pakistan. Itu contoh dari risiko politik. Lalu risiko lingkungan internasional yang kedua yaitu risiko ekonomi. Perekonomian yang semakin memburuk di daerah Argentina, turunnya nilai mata uang peso, suatu tantangan bagi negara Cina untuk dapat mengimplementasikan perjanjian WTO. Lalu aktivitas mata uang euro pasar 13 negara Eropa, kemudian kesuksesan proses privatisasi dan restrukturisasi beberapa perusahaan di wilayah negara Eropa Timur. Risiko selanjutnya ada batas ekspansi internasional manajemen. Penyebabnya yaitu penyebaran geografis yang lebih besar secara lintas perbatasan negara tersebut meningkatkan biaya koordinasi antara unit-unit dan biaya distribusi produk. Yang kedua, hambatan-hambatan perdagangan, biaya logistik, keragaman budaya dan perbedaan lain menurut negara masing-masing. Yang ketiga, biaya tenaga kerja dan modal yang berbeda. Lalu yang keempat, sulit untuk menerapkan atau mengelola dan mengontrol operasi internasional perusahaan dengan efektif. Materi selanjutnya yang akan saya bahas yaitu tentang tata kelola korporat. Apa sih tata kelola korporat itu? Tata kelola korporat atau corporate governance
adalah rangkaian proses, kebiasaan, aturan, dan institusi yang mempengaruhi pengarahan, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi. Pengertian dari kata governance yaitu berasal dari bahasa Prancis, yaitu gouvernance yang artinya pengendalian. Corporate governance itu diterjemahkan sebagai tata kelola atau tata pemerintah perusahaan. Tata kelola perusahaan ini mencangkup hubungan antara para pemangku kepentingan yang terlibat secara tujuan pengelolaan perusahaan. Pihak-pihak utama dalam tata kelola perusahaan adalah pemegang saham, manajemen, dan dewan direksi. Pemangku kepentingan lainnya termasuk karyawan, pemasok, pelanggan, bank, dan kreditur lainnya, regulator, lingkungan, serta masyarakat luas. Tujuan dari good corporate governance ini adalah yang pertama, melindungi hak dan kepentingan pemegang saham. Lalu yang kedua, melindungi hak dan kepentingan para anggota non pemegang saham. Yang ketiga, meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham. Lalu yang kelima, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dewan pengurus atau board of director dan manajemen perusahaan. Lalu yang keenam, meningkatkan mutu hubungan board of director dengan manajemen senior perusahaan. Manfaatnya dari corporate governance ini adalah yang pertama, dapat mencegah praktek pengungkapan laporan keuangan perusahaan kepada pemegang saham, investor, dan pihak lainnya yang berkepentingan secara tidak transparan. Lalu yang kedua, dapat melakukan bimbingan kepada manajemen perusahaan agar lebih efektif. Yang ketiga itu dapat mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan sesuai dengan tujuan yang diinginkan pemiliknya. Prinsip dasar dari GCG ini yang itu untuk melancarkan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Di sini teman saya akan bertanya sesuai apa yang telah saya bahas dan saya jelaskan tadi tentang strategi internasional dan tata kelola korporat. Erika, waktunya dipersilakan untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Erika Nadia Zahra. Di sini saya akan bertanya tentang apa yang sudah dijelaskan oleh Fionika Safira yang berkaitan tentang strategi internasional dan tata kelola korporat. Pertanyaan pertama itu, apa saja yang diperlukan strategi internasional agar berjalan dengan efektif? Dan yang kedua, bagaimana peran tata kelola dalam pelaksanaan korporasi? Untuk yang ketiga, apakah kebijakan pengurangan impor tersebut merupakan strategi internasional? Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih Fionika Safira. Oke, baik, terima kasih Erika untuk pertanyaannya. Untuk menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu apa saja yang diperlukan strategi internasional agar berjalan dengan efektif. Yaitu ada 5 cara. Yang pertama itu memperoleh pengetahuan pasar. Yang kedua, kemudian pertanyaan yang kedua itu bagaimana peran tata kelola dalam pelaksanaan korporasi. Peranannya itu mengarahkan praktik bisnis yang bertanggung jawab sehingga memastikan pengelolaan lingkungan kerja yang positif dan kondusif, bertanggung jawab kepada pasar dan komunitas, serta mencapai kinerja keuangan yang sehat dan berkesinambungan. Terus mekanisme tata kelola ini diantaranya berupa kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komposisi dewan komisaris independen, dan kompetisi komite audit dapat mendorong pengelolaan perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dan diungkapkan dalam laporan tahunan. Untuk jawaban yang kedua, lanjut ke jawaban yang ketiga itu
Pertanyaannya itu, apakah kebijakan pengurangan impor tersebut merupakan strategi internasional? Kebijakan dalam mengurangi impor bukanlah kebijakan perdagangan internasional. Akan tetapi, himbauan yang diberikan pemerintah agar tidak terjadi defisit pada nilai ekspor, karena semakin besar nilai ekspor yang kita bukukan, maka akan semakin banyak juga devisa yang masuk ke negara, begitu juga sebaliknya. Itu jawaban untuk nomor 3. Sekian pembahasan materi dari saya tentang strategi internasional dan tata kelola korporat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.